Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safarina Irzani dengan NPM 2208180 Di sini saya ingin memenuhi mata kuliah metodologi penelitian dengan mengangkat penerapan metode peramalan Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) pada indeks saham komposit di Indonesia dengan dosen Dr. Sepo Mahdi SSI MSc, Dr. Salvi Madalena Esta. Pada latar belakang, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan masih terus melakukan pembangunan negara, di mana kegiatan investasi juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan perekonomian negara. Indonesia pada tahun 2024, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mengalami peningkatan 7,09%, penanaman modal asing mengalami peningkatan 6,03%, jumlah investor mengalami peningkatan 3,84%, di mana Indonesia juga menjadi salah satu tujuan investasi di kawasan Asia Tenggara. Menurut Fitria Putri Solikah et al. 2022, pasar modal capital market merupakan keuangan yang menghubungkan pemilik dana dengan pihak yang memiliki dana, investasi jangka menengah dan jangka panjang, dan juga terdapat pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Serta salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan pasar modal Indonesia adalah indeks harga saham gabungan atau indeks harga saham komposit yang merupakan indeks yang mengukur kinerja saham dari seluruh perusahaan yang tercatat secara utama dalam pengembangan bursa efek Indonesia. Penelitian terdahulu yaitu yang diteliti oleh Salwa et al. 2018 tentang peramalan harga Bitcoin menggunakan metode ARIMA Autoregressive Integrated Moving Average, kemudian Soumi Amalia 2020, penerapan modal ARIMA untuk peramalan jumlah klaim program jaminan hari tua Kota BPJS Ketenaga Kerjaan Kota Langsam. Rumusan masalah pertama, bagaimana hasil pergerakan indeks harga saham komposit akan mengalami fluktuasi yang signifikan untuk menjadi acuan beli jual saham. Yang kedua, bagaimana menentukan modal dengan akurasi terbaik untuk memprediksi pergerakan indeks saham komposit. Yang ketiga, apakah hasil peramalan indeks saham komposit dengan metode ARIMA dapat menjadi acuan dalam mengambil keputusan investor. Pada tujuan penelitian yang pertama mendapatkan hasil peramalan indeks saham komposit dengan membandingkan data peramalan dan juga data aktual. Yang kedua, menentukan model terbaik untuk meramalkan indeks harga saham komposit dengan membandingkan nilai akurasi dari masing model. Yang ketiga, mengevaluasi hasil pemodelan dan memahami harga saham komposit. Manfaat penelitian. Di sini, peneliti dan mahasiswa lainnya dapat menambah literatur tentang peramalan dengan menggunakan metode ARIMA. Yang kedua, bagi investor dapat memperoleh informasi terkait pergerakan indeks harga saham komposit melalui hasil peramalan 5 periode mendatang yang dapat dijadikan acuan dalam menimbang investasi bernilai kecil dan menengah. Indeks harga saham komposit, the Composite Stock Price Index, merupakan nilai pengukuran kerja saham biasa maupun saham di bursa efek yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan situasi pasar modal, di mana terdapat faktor utama yaitu mengukur perubahan harga pasar, membantu peningkatan jumlah saham yang beredar, peramalan, yaitu menduga atau memperkirakan suatu keadaan di masa yang akan datang. Sedangkan analisis deret waktu merupakan teknik analisis statistik yang menggunakan data yang terkait dengan observasi waktu. Berikut merupakan jenis pola data time series, terdapat 4 pola. Berikut yaitu Auto Correlation Function atau ACF, persamaan 2.1, dan juga Partial Correlation Function yaitu PACF dengan persamaan 2.2. Nah, ini terdapat penentuan ACF dan PACF seperti di layar. Model Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA, yaitu menurut Sopat 2001, model ARIMA memiliki satu variabel yang merupakan fungsi dari nilai masa lalu, karena model ARIMA mengasumsikan bahwa kesalahan biasanya berdistribusi normal dengan persamaan 2.3, dan juga model autoregressive AR merupakan model dengan waktu yang mana nilai variabel pada waktu tertentu diprediksi berdasarkan nilai masa lalu. Dan selanjutnya model moving average atau MA yang merupakan model deret waktu yang mana nilai pada waktu tertentu YT dipengaruhi oleh rata-rata dari kesalahan era masa lalu. Persamaan 2.5.
Identifikasi modal di mana perlu melihat stasionaritas data secara min dan juga varian. Nah, pola teridentifikasi stasioner dengan lambda kurang dari 1 atau lambda sama dengan 1, maka tidak perlu transformasi dan jika teridentifikasi tidak stasioner diperlukan transformasi Bochok dengan kriteria transformasi seperti di layar. Estimasi parameter di sini melihat nilai AR dan MA untuk melihat parameter ARP, D sebagai differentiating atau integrated, dan MA key. Kemudian, pemeriksaan diagnostik, di mana pertama melakukan uji White-Nose dengan H0 sama dengan 0, H1 minimal terdapat 1, dengan persamaan seperti 2.7. Yang kedua, Shapiro-Wilk Normality Test, di mana H0 residual menyebar normal, H1 residual tidak menyebar normal dengan persamaan 2.8. Yang ketiga, IC, di mana melihat dari IC terendah dengan persamaan 2.9. Dan yang keempat yaitu mean absolute percentage error, MAPE, di mana merupakan rata-rata dari persentase yang diambil dengan ukuran variabel diprediksi signifikan dalam evaluasi akurasi prediksi dengan persamaan seperti 2.10 dengan kategori MAPE peramalan seperti di layar. Metode dan penelitian, di mana data dan variabel penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari website Jakarta Stock Exchange Composite JKSE. Karena indeks harga saham komposit sendiri terdiri dari satuan indeks saham komposit yaitu poin, skala pengukuran rasio, jumlah observasi yang tersedia 30 bulan. Di mana di sini menggunakan software RStudio menggunakan versi 4.3.2. Berikut merupakan diagram ALI, di mana pertama kita melakukan persiapan data, kemudian analisis deskriptif, kemudian kita melakukan model ARIMA. Kemudian kita menguji uji stasioner. Jika tidak stasioner terhadap rata-rata dan ragam, maka dilakukan differentiating atau transformasi. Namun, jika stasioner, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya, melakukan pemeriksaan diagnostik dengan mengasumsikan White-Nose dan juga normalitas. Kemudian melakukan uji signifikansi parameter, kemudian pemilihan model terbaik berdasarkan nilai IC, peramalan dan akurasi, dan terakhir pembahasan dan kesimpulan. Berikut daftar kepustakaan yang mendukung penelitian ini. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.